jam kita bakal. Dan lalu seperti apa tanggapan dari para pihak terkait? Sudah bersama saya salah satu tim hukum dari pihak terkait, yaitu Pak Taufik Basari. Selamat sore Pak. Pak, dengan tadi kita melihat sama-sama penyampaian dari pandangan maupun keterangan dari para pihak saksi-saksi ahli. Terlihat sekali perbedaan pandangan baik dari pihak termohon terkait dan yang berbeda dengan pihak pemohon. Seperti apa tim kuasa hukum dari pihak terkait melihat perbedaan pandangan tersebut? Ya, memang ada dua pandangan yang berbeda, ya utamanya terkait dengan DPKTB, di mana ahli yang dihadirkan oleh pemohon menganggap bahwa tidak ada cantolan dasar hukumnya bagi kebijakan KPU untuk membuat klasifikasi pemilih dengan membuka ruang DPKTB. Kemudian dari sisi termohon maupun dari sisi pihak terkait menyatakan bahwa DPKTB itu ada dasar hukumnya, ya rujukannya adalah putusan nomor 102 tahun 2009 yang pada intinya membolehkan warga yang tidak tercatat dalam DPT untuk mempergunakan hak pilihnya dengan KTP. Nah, perbedaan pandangannya adalah bagi pemohon ya menyatakan bahwa ini harus dinyatakan tidak sah karena prosedurnya yang harus kuat, dia tidak punya dasar hukum dan seterusnya. Nah, sementara dari sisi pihak termohon maupun pihak terkait menyatakan bahwa ada yang lebih penting dari soal prosedur, yakni hak konstitusional warga negara, di mana kita punya kewajiban untuk tidak boleh menghalangi hak konstitusional warga negara untuk memilih. Dan KPU sebagai penyelenggara pemilu juga punya kewajiban itu, sehingga KPU sebagai satu lembaga yang independen, dia kemudian membuat aturan-aturan dalam rangka untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih, agar tidak ada halangan bagi mereka untuk memilih. Nah, kedua hal ini ada perbedaan memang, yang satu dari segi formil prosedural, yang satu lagi lebih tinggi lagi ya dalam hal hak konstitusional. Dari Pak Taufik Basari sendiri sebagai pihak terkait melihat hal seperti ini sebenarnya apakah dasar hukum yang digunakan untuk akhirnya memutuskan untuk DPKTB ini bisa digunakan ini sudah kuat apa belum, Pak? Nah, tadi dalam keterangan para ahli perbedaan itu muncul kembali ketika dalam tanya jawab ya. Dari pertanyaan termohon maupun pihak terkait kepada pemohon, utamanya termohon kepada pemohon saksinya ahlinya Pak Margarito dan Pak Said ya menegaskan bahwa putusan nomor 012/2009 itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau Pak Said mengatakan bahwa saat itu dikeluarkan ada urgensi tertentu sehingga tidak bisa diberlakukan lagi dan seterusnya. Nah, menarik tadi ketika pada gilirannya Profesor Saldi Isra menyampaikan pandangannya, beliau agak sedikit tegas, ya keras bahkan, mengingatkan kita semua bahwa kalau pandangannya seperti itu, pandangan bahwa putusan 102 tahun 2009 dinyatakan tidak bisa diberlakukan bagi Pilpres 2014, maka itu bertentangan dengan teori hukum yang menyatakan bahwa kita punya asas jurisprudensi. Seolah-olah kita meninggalkan begitu saja bahwa kita tidak punya asas jurisprudensi. Putusan 102 adalah jurisprudensi, ya. Tidak hanya dipakai pada pemilu presiden 2009 dan pemilu presiden 2014, tapi dia juga sudah dipakai dalam pemilu-pemilu kada yang telah berlangsung selama beberapa tahun ini, ya. Termasuk juga dalam pemilu legislatif 2014. Nah, ini tadi Profesor Sari memberikan kuliah kepada kita semua. Jangan sampai kita justru membiarkan cara pandang seperti ini, karena justru akan meruntuhkan wibawa dan martabat MK sendiri, seolah-olah putusannya ya setelah selesai digunakan pada saat tertentu, saat itu tidak bisa dipergunakan lagi. Nah, ini berbahaya bagi menurut Profesor Saldi Isra. Jadi kita juga saya pikir penting juga untuk mengikuti proses ini. Kemudian kita juga banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran. Ya bagaimana kita menilai suatu hal secara objektif. Jangan karena kita ada di satu sisi, di satu pihak, kemudian seolah-olah teori-teori yang memang selama ini kita pelajari itu tidak kita anggap. Tadi ada juga pelajaran kuliah juga dari Pak Haryono ya mengenai tadi yang disampaikan bahwa ketika ada pelanggaran 1-2 soal administrasi dan seterusnya, yang paling penting adalah bagaimana kita melihat intennya, maksudnya, niatnya, apakah ada niat jahat atau tidak. Ketika kemudian dipertanyakan lagi pada Pak Haryono,
mengenai bagaimana caranya kita mengetahui niat, karena itu kan tergantung pada Allah gitu kan, yang bisa mengetahui. Kemudian tadi Pak Haryo memberikan kuliah, itu adalah pelajaran tingkat pertama kita ketika kita kuliah hukum, ya. Ada objek, ya. Kemudian ada dolus culpa. Ya, bagaimana kita bisa menilai satu perbuatan itu apakah dengan kesengajaan, ya, ada niat di situ, ada niat jahat, ataukah karena kelalaian, karena sesuatu hal. Nah, kalau saya kaitkan dengan persoalan yang ada di Mahkamah Konstitusi, maksudnya Pak Haryono di sini adalah jikapun ada permasalahan di dalam praktek pelaksanaan DPKTB, ya, pemohon harus membuktikan bahwa ada kerjasama dari pihak terkait dengan KPU untuk merencanakan sedemikian rupa sehingga pengguna DPKTB ini menguntungkan salah satu pihak. Nah, faktanya tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa DPKTB itu menguntungkan salah satu pihak. Itu juga ditegaskan juga oleh Profesor Salitra. Yang kedua, ya, unsur bahwa ada niat jahat, ya, itu juga harus ditunjukkan dengan bukti-bukti. Kalau selama ini yang ada hanya asumsi, dugaan tanpa ada bukti, bagaimana caranya niat jahat itu dilakukan, bagaimana rencana itu disusun dan seterusnya, ya tidak bisa kita mengatakan adanya satu pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses Pilpres 2014 ini. Berarti penggunaan DPKTB ini sudah mengacu pada kekuatan hukum yang sesuai, yaitu keputusan MK tersebut, dan tidak terlihat bukti bahwa adanya kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis, seperti itu, Pak? Betul. Jadi pertama, DPKTB sendiri memiliki rujukan hukum yang kuat, ya. Yang kedua, jikapun ada permasalahan dalam pelaksanaannya secara administratif, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif jika tidak terdapat satu niat, ya, kehendak jahat untuk melakukan itu. Nah, kita harus bedakan antara satu persoalan administratif yang harus kita perbaiki ke depan dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang disebabkan oleh niat jahat yang dilakukan oleh para pihak yang ada dalam proses pemilu ini. Pertanyaan terakhir nih, Pak, dengan adanya keterangan dari saksi ahli ini merupakan keterangan dari saksi terakhir. Nah, seperti apa tim dari pihak terkait, yaitu pihak Jokowi JK, melihat ke depan, seperti apa melihat hasil keputusan nantinya pada sidang PHPU ini? Ya, kita sudah mendengarkan seluruh saksi dari ketiga pihak, ya. Kemudian pada hari ini kita mendengarkan keterangan ahli juga dari ketiga pihak. Dari proses yang sudah kita jalani bersama ini, kita sudah bisa melihat bahwa ya dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak ada satupun yang bisa menunjukkan adanya selisih penghitungan suara. Satu. Yang kedua, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan adanya pelanggaran yang struktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara. Karena faktanya memang hal yang dipermasalahkan hanya soal DPKTB, yang DPKTB itu pun juga tidak signifikan angkanya, hanya 2,9 juta, dan itu tadi dikatakan bahwa tidak ada yang bisa membuktikan keuntungan bagi siapa, ya. Kemudian dari ahli yang tadi disampaikan, ya sepertinya memang bahannya sudah habis, ya, artinya banyak tadi keterangan-keterangan yang tidak relevan, yang pada akhirnya juga majelis hakim sempat menyatakan ya sudah cukuplah, tidak perlu dilanjutkan lagi. Ada satu ahli yang tidak konteks dijelaskan, hanya mencari-cari kesalahan website, dilihat kekurangan ini dan seterusnya yang tidak relevan dengan persoalan yang besar yang kita coba diskusikan dalam proses pemeriksaan ini. Ya akhirnya, ya kalau memang datanya, bahannya cuma segitu, ya memang apa yang dihadirkan ya cuma segitu saja. Kita tidak mungkin menambah fakta-fakta yang dia bukan menjadi fakta. Nah, kalau kita lihat, ya sudah, kita sudah bisa nilai sendiri. Semua orang menyaksikan persidangan ini, semuanya sudah tersaji. Kalau memang hanya sebegitu saja keterangan saksinya, sebegitu saja datanya, sebegitu saja keterangan ahlinya, ya kita semakin yakin bahwa permohonan ini akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, baik, terima kasih Pak Taufik Basari. Tentu saja keyakinan dari Pak Taufik Basari selaku pihak terkait, yaitu permohonan Prabowo Hatta akan ditolak. Namun itu semua kita kembalikan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang tentu saja nantinya akan mengumumkan hasil ini pada tanggal 21 Agustus mendatang. Dan kita semua berharap bahwa hasil yang nanti diputuskan adalah hasil yang berdasarkan pada kejujuran, keadilan, dan tanpa intervensi apapun. Demikian, kembali ke Robert.